Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan pagi hari ini kita diberikan kesehatan untuk bisa melanjutkan belajar ya di kuliah termodinamika yang kedua ini. Materi hari ini yang akan kita bahas yaitu tentang refrigeration and liquefaction ya. Refrigerasi dan likuifaksi. Kalau refrigerasi itu saya kira semuanya sudah familiar ya. Kita kalau kelas offline di ruang kelas kan pakai AC ya. Yaitu sistem refrigerasi. Anda belanja minuman dingin itu di sana ada sistem refrigerasi ya dan sebagainya ya. Di rumah ada kulkas, lalu kalau Anda bepergian ya pakai kendaraan juga pakai AC. Jadi ini sesuatu yang kita temui sehari-hari ya, apa yang kita pelajari. Cuman yang kita pelajari lebih ke aspek termodinamikanya ya, tidak semua hal kita pelajari, hanya bagian sisi energinya saja. Oke. Cakupan bahasan yang akan kita pelajari pada bab ini, yang pertama yaitu siklus Carnot refrigeration ya, atau Carnot refrigerator. Ini membahas tentang sistem refrigerasi yang paling ideal, yang mungkin bisa dilakukan ya. Tapi realnya tidak bisa dilakukan. Hanya secara teoritis saja bisa dilakukan. Maka nanti evaluasinya adalah kalau Anda mempunyai sistem refrigerasi yang performanya lebih bagus dari siklus Carnot, berarti itu tidak mungkin. Itu mustahil terjadi ya. Yang kedua, yaitu siklus kompresi uap yang memang dipakai di sistem refrigerasi saat ini ya. Di AC ruangan itu pakai sistem kompresi uap. Di AC kendaraan itu juga pakai siklus kompresi uap. Dulu ada sistem refrigerasi yang menggunakan pendingin udara, cuman aplikasinya kurang efektif ya karena transfer panasnya tidak bagus, jadi tidak banyak digunakan ya. Yang sekarang lebih banyak digunakan yang sistem kompresi uap ya, vapor compression cycle. Kemudian nanti kita bahas juga pemilihan refrigerannya. Nah, Anda mengenal biasanya nyebutnya freon gitu ya. Ini pakai freon apa? Padahal freon itu refrigerannya ya. Refrigeran itu fluida kerja yang dipakai untuk mengambil panas ya, atau mendinginkan suatu ruangan atau suatu bahan. Itu biasanya pakai jenis tertentu, bahan tertentu sebagai refrigerannya. Kemudian bagian berikutnya nanti kita belajar tentang absorption refrigeration, yang merupakan ide dasarnya adalah kombinasi dari heat engine dan refrigerasi. Dan nanti kita lihat skemanya. Kemudian, nah kalau Anda di negara 4 musim, biasanya pernah jalan-jalan ke sana ya, atau pernah tinggal di sana gitu, ada kebutuhan memanaskan ruangan ya. Karena kalau pas musim dingin, itu kan suhunya cukup rendah. Jadi supaya ruangan tetap nyaman, biasanya mereka punya sistem pemanasan. Salah satunya adalah pakai heat pump. Dan yang terakhir di bab ini nanti kita belajar tentang liquefaction processes ya, proses-proses likuifaksi yang produknya kita bisa temui di kehidupan sehari-hari juga. Misalnya Anda untuk masak pakai LPG ya, nah, atau pakai LNG. Tapi umumnya sih pakai LPG.
itu bahan yang dicairkan, liquefied ya, liquefied petroleum gas LPG, yang prosesnya melalui proses liquefaction ini. Oke, kita mulai yang pertama, yaitu Carnot refrigerator. Nah, sebelum masuk ke bagian Carnot refrigerator, kita definisikan dulu apa itu refrigerasi. Ya. Refrigeration implies the maintenance of a temperature below that of surrounding. Atau kita terjemahkan bahasa Indonesia, refrigerasi berarti menjaga suatu ruangan pada suhu di bawah suhu lingkungan. Kalau kita bandingkan, suhu ruangan yang direfrigerasi itu selalu di bawah suhu lingkungan. Kita set di tombol remote controlnya itu kalau di kelas ya biasanya itu bisa 18 derajat Celcius atau mungkin ada yang 16 atau 20 ya tergantung pilihan kita, tapi selalu suhunya di bawah suhu lingkungan. Itu namanya sistem refrigerasi ya. Seberapa dingin atau seberapa banyak di bawah suhu lingkungan itu sangat tergantung dari kapasitas refrigerasinya ya. Tapi secara prinsip adalah sistem refrigerasi itu menjaga suatu ruangan pada suhu di bawah suhu lingkungan. Nah, gambar yang Anda lihat sekarang itu adalah perbandingan antara Carnot engine dan Carnot refrigerator. Yang sebelah kiri adalah Carnot engine, yang sebelah kanan Carnot refrigerator. Secara umum komponen transfer panasnya itu sama. Yang membedakan adalah aliran energinya ya. Jadi kalau heat engine yang Anda pelajari di periode kemarin, itu heat engine memperoleh sumber panas dari suatu sumber ya, misalnya kalau pakai bahan bakar bensin ya, bensin yang dibakar. Itu konsepnya adalah memberikan panas sejumlah kH ke heat engine. Ini gambar yang di tengah adalah heat engine ya, heat engine. Kemudian dari heat engine ini, panas yang diperoleh diolah menjadi energi. Ini yang kemarin Anda pelajari. Kemudian sisanya dibuang ke lingkungan. Nah, kalau yang refrigerator, berarti sebaliknya. Jadi yang diinginkan adalah kita pengen mengambil sejumlah panas dari suatu ruangan. Ya. Jadi ini cold reservoir. Ini misalnya ruangan kelas. Ya, atau ruangan di dalam kulkas, atau ruangan mobil, ruangan kendaraan. Nah ini tadinya awalnya panas, kemudian kalau sudah dinyalakan refrigerasinya, maka panas yang dimiliki oleh ruangan tadi diambil sejumlah kJ. Nah supaya refrigerator ini bisa ngambil, maka dia butuh sumber energi, dia butuh kerja dari lingkungan. Realnya apa wujudnya? Wujudnya sumber listrik ya, karena kalau sekarang semua semua alat refrigerasi itu pakai sumber energi listrik ya. Ini tinggal dicolok refrigeratornya, nanti dia punya sumber listrik, lalu bisa beroperasi. Sehingga bisa mengambil sejumlah panas dari ruangan yang ingin direfrigerasi. Setelah itu, panasnya dibuang. Dibuang ke lingkungan. Jadi kalau dibuat neraca energi ya,
Yang masuk sama dengan yang keluar. Jadi panas yang diambil sebesar Qc, kemudian input energi W, jumlah dari dua ini nilainya sama dengan panas yang dibuang di lingkungan. Kalau Anda lihat AC ya, AC yang bagian dalam itu fungsinya untuk mengambil Qc ini. Kemudian komponen AC yang ada di bagian luar ruangan, yang kalau Anda lewat di sebelahnya pasti terasa panas, itu fungsinya untuk membuang panas Qh ini. Nah, itu secara umum skema dari siklus refrigerator ya. Sebentar, ini ya. Nah, tadi saya sampaikan, ternyata ada catatannya di sini. Tahapan prosesnya adalah panas diserap dari suhu rendah, panas diserap pada suhu rendah, yaitu kita kasih notasi TC dari ruangan refrigerasi dengan jumlah panas sebesar Qc. Kemudian untuk menyerap panas, refrigerator butuh kerja W. Yang ketiga, panas dibuang pada suhu tinggi TH ke lingkungan sebesar QH. Ini yang tadi sudah saya sampaikan, hanya dirangkum di bagian slide ini ya. Nah, siklus Carnot bekerja pada kondisi ideal, semua proses berlangsung secara reversibel. Jadi, semua komponen alat yang ada di dalam refrigerator itu bekerja secara reversibel, tidak ada gesekan. Ya. Tidak ada gesekan yang terjadi di seluruh komponen alat itu. Kemudian kalau nanti ada komponen yang bekerja secara isobar, nah itu juga prosesnya isobarik ya. Itu kalau kondisi ideal. Kalau real ya pasti ada gesekan, pasti ada perubahan tekanan. Kalau kita buat neraca energinya, tadi juga sudah saya singgung ya, energi masuk sama dengan energi yang keluar, berarti Qc ditambah W sama dengan QH. Nah, selalu di siklus daya atau siklus refrigerasi ini, kita belajar untuk menentukan performance ya atau performa yang definisinya masih sama, yaitu desired output dibagi required input. Jadi selalu definisi performa itu kita bisa ambil dari definisi ini. Jadi semua sistem ya, kita bisa evaluasi performance adalah desired output dibagi required input. Nah, di skema refrigerasi ini kita perlu identifikasi yang desired output-nya itu yang mana gitu. Kalau definisi refrigerasi itu menjaga suhu di bawah suhu lingkungan, berarti kan desired output-nya di bagian bawah ini. Jadi komponen sini ini merupakan yang kita inginkan. Jadi kalau kita pengen mendinginkan sampai suhu minus sekian, berarti ini akan makin besar Qc-nya. Atau kalau kita hanya menginginkan mendinginkan sampai suhu belasan ya, ya berarti di bagian ini juga yang kita inginkan. Ini yang kita sebut komponen desired output-nya. Nah, nilai energinya tentunya yang kita ambil nilai Qc-nya. Kemudian komponen kedua adalah required input. Supaya sistem refrigerasi ini bisa berjalan, kita harus mencolok ke listrik ya, mengambil sumber energi listrik dari jaringan listrik yang ada di rumah atau di mobil gitu ya. Nah, ini yang required inputnya. Maka definisi performance sebagai Qc dibagi dengan W. Atau kita susun ulang Qc dibagi QH minus Qc. Karena W dari neraca energi yang di atas ini, ya, kita bisa substitusi jadi persamaan seperti ini. Ini prinsip dasar dari evaluasi sistem refrigerasi ya.
Nah, istilah yang dipakai untuk sistem refrigerasi bukan lagi efisiensi seperti yang di siklus daya, tapi istilahnya adalah coefficient of performance, atau dulu biasanya dipakai istilah COP ya, tapi sekarang pakai simbol omega. Jadi omega menyimbolkan coefficient of performance atau COP. Sehingga nilai omega sama dengan QC per W atau QC per QH minus QC. Nah, sekarang begini. Untuk siklus Carnot, proses pengambilan panas atau membuang panas itu berlangsung pada suhu konstan sebesar TC atau TH. Sehingga kuantitas energinya bisa kita substitusi, kita setarakan dengan nilai suhu mutlaknya. Ya. Jadi QC-nya setara dengan suhu mutlak TC. QH-nya setara dengan TH. Sehingga omega COP tadi ya, kita nyatakan sebagai TC per TH minus TC. Ya. Persamaan ini hanya berlaku untuk siklus Carnot. Ya. Jadi kalau nanti Anda menyelesaikan evaluasi refrigerasi, Anda bisa pakai nilai omega sama dengan TC per TH min TC. Ya. Yang persamaan ini khusus untuk siklus Carnot ya. Kalau nanti siklusnya bukan siklus Carnot, kita nggak bisa pakai ini. Harus pakai persamaan yang bersesuaian. Ini catatannya ya. Oke. Contoh siklus Carnot, ada sistem refrigerasi pada suhu 5 derajat Celcius dengan suhu lingkungan 30 derajat Celcius. Ya. Berapakah nilai COP atau omega dari sistem refrigerasi ini? Berarti nilai TC-nya adalah 5 derajat Celcius ya. Tapi untuk evaluasi perhitungan ini, Anda harus mengubah jadi suhu mutlaknya. Jadi 5 derajat harus diubah menjadi suhu Kelvin. 5 ditambah 273,15 yang di bagian bawah. Yang TH-nya juga sama, 30 derajat diubah menjadi Kelvin. Atau Anda tidak perlu mengubah karena selisih antara satuan suhu derajat Celcius dengan suhu Kelvin itu nilainya akan sama. Tapi kalau yang TC bagian atas ini harus diubah menjadi satuan Kelvin ya. Kalau tidak nanti hasilnya akan berbeda, angka hitungannya akan berbeda. Ya, jadi yang TC-nya wajib diubah menjadi Kelvin. Kalau selisih ini boleh tetap di suhu Celciusnya. Jadi ini 30 kurang 5 nilainya sama dengan 25. 30 ditambah 273,15 dan yang ini juga diubah jadi Kelvin pun hasilnya sama 25. Sehingga kalau dihitung nilai omega untuk sistem refrigerasi ini nilainya sama dengan 11,13. Ya, ini nilai maksimal yang bisa dicapai. Kalau nanti misalnya ya Anda punya pengalaman ada orang menawarkan AC dengan nilai performa ya omeganya, COP-nya itu bisa di atas 11 untuk kasus ini ya. Misalnya bisa sampai 13 gitu. Padahal Anda evaluasi kalau siklus Carnot cuma maksimal 11. Nah, berarti orang itu bohong ya. Secara termodinamika tidak bisa melebihi nilai siklus Carnot karena siklus Carnot ini yang paling ideal. Kondisi paling ideal. Oke, sampai bagian ini, barangkali ada yang mau ditanyakan, boleh menuliskan di bagian chatnya ya. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada,
Saya lanjutkan bagian kedua. Bagian kedua itu membahas tentang vapor compression cycle, siklus kompresi uap. Ya, disebut kompresi uap karena ada salah satu tahapan proses dalam sistem refrigerasi itu untuk mengkompresi uap. Ya. Nah, skema prosesnya bisa kita lihat di sini. Diagram yang di sebelah kiri menunjukkan diagram TS dari proses gambar di sebelah kanan. Ya. Gambar yang di sebelah kanan ini menunjukkan komponen alat dan arus lajunya refrigeran atau fluida kerjanya. Ya. Komponen alatnya ada 4, sama seperti refrigerasi heat engine ya, cuman arah arusnya berkebalikan ya. Jadi alat yang pertama adalah evaporator. Alat evaporator ini fungsinya untuk mengambil sejumlah panas QC. Nah, ini nulisnya pakai mouse jadi agak nggak bagus gini ya. Oke, ada panas yang diambil dari suatu ruangan ya. Ini ada ruangan, panasnya diambil sebesar QC oleh evaporator. Gimana cara ngambilnya? Udaranya yang ada di suatu ruangan itu disirkulasikan. Jadi udaranya dihisap, kemudian udaranya berkontak dengan refrigerannya. Awalnya udaranya kan panas ya, hot air. Jadi ini ada udara masuk. Ini hot air. Lalu udara yang panas ini dipakai untuk memanaskan fluida kerja yang masuk dari kondisi 1 ini. Jadi ada fluida kerja misalnya pakai freon atau refrigeran yang lain. Ini awalnya dingin ya. Awalnya dingin atau awalnya wujudnya, kalau dari skema ini wujudnya campuran antara cairan dengan uap. Ya. Jadi fungsinya untuk menguapkan sesuai dengan namanya ya, evaporator. Jadi udara panas dipakai untuk menguapkan fluida kerja yang masuk dari kondisi 1. Diuapkan, kemudian ketika sampai keluar dari evaporator, wujudnya berubah menjadi saturated vapor, uap jenuh. Saturated vapor. Lalu udara yang panas ini karena energinya diambil untuk menguapkan, akhirnya dia berubah menjadi udara dingin. Lalu dihembuskan ulang masuk ke ruangan. Ini yang cold air. Cold air. Jadi masuk dihembuskan lagi. Terus prosesnya berulang sampai ruangan itu semuanya jadi dingin ya. Ini konsepnya secara termodinamika, panasnya diambil sebesar QC ini tadi. Kemudian setelah semuanya berubah jadi uap jenuh ya, langkah berikutnya adalah dikompresi. Jadi tekanannya dinaikkan dengan menggunakan unit kompresor di sini. Ini dikompresi. Sehingga tekanannya berubah menjadi lebih tinggi. Nah, setelah keluar dari kompresor, ini kita kasih notasi kondisinya di titik 3. Wujudnya, kalau dilihat diagram di sini, wujudnya berupa superheated vapor, uap lewat jenuh. Ya. Ini wujudnya uap lewat jenuh. Kalau prosesnya berlangsung kondisi ideal, isentropis, maka titik 2 keluar menjadi 3 aksen. Ini yang ideal, isentropis. Isentropis itu berarti entropi dari titik masuk dan keluar sama nilainya. Makanya garisnya tegak lurus, vertikal tegak lurus dari titik 2 dan titik 3. Ini kalau kondisi ideal. Tapi kalau kompresornya itu tidak ideal, ada nilai efisiensi kerjanya, maka entropi keluar
relatif lebih besar. Ya, jadi titiknya ada di titik 3. Ini yang aktual. Ini yang aktual. Nanti kita evaluasi baik yang ideal maupun yang aktual. Ada di contoh soal nanti di belakang. Kemudian proses berikutnya adalah uap ini tadi yang ada di kondisi 3 dikondensasikan. Ya, dikondensasikan itu mengubah dari fase uap menjadi fase cair. Nah, kalau dilihat di diagram ini wujudnya berupa saturated liquid, ya, cair jenuh. Saturated. Nanti di bawah sih ada ya tulisannya. Liquid. Jadi setelah keluar, ini titik 4 nih wujudnya berupa saturated liquid. Lalu apa yang terjadi di kondensor? Di kondensor ini membuang panas. Dari QH. Nah, ini komponen yang di luar dari AC ruangan. Ya. Setelah itu, titik 4 ini dikembalikan ke titik 1 dengan cara menurunkan tekanannya menggunakan alat throttle valve. Ya. Terus prosesnya berulang. Kembali ke evaporator, kompresor, kondensor, throttle valve ya, dan seterusnya. Maka disebut siklus ya. Oke. Nah, ini Anda bisa lihat gambar di sini. Proses yang tadi saya ceritakan, realnya di unit real itu wujudnya hanya pipa saja, ya, pipa kapiler, gitu. Pipa ya, pemipaan gitu. Lalu di bagian evaporator dan kondensor itu juga dilengkapi dengan kipas ya. Jadi kipas itu fungsinya untuk mensirkulasi udara, sehingga bisa mensirkulasikan udara di dalam ruangan, berkontak dengan fluida kerja di evaporator ini, sehingga prosesnya bisa bertukar panas. Ya. Lalu dikompresi, kemudian tekanan dan suhunya naik, lalu panasnya dibuang. Ini juga ada kipasnya di bagian kondensor ya. Lalu kembali di expansion valve ya. Lalu kembali ke titik 1. Nah, kalau tadi diagramnya dinyatakan sebagai T versus S, cara lain kita bisa nyatakan proses tadi dengan diagram P versus entalpi ya, pH diagram. Bisa dalam tekanan, nilai tekanan atau nilai len tekanan ya. Tekanannya dilenkan. Diagram yang nanti akan kita pakai yang tekanan ya, bukan yang len. Nanti kita lihat di belakang. Tapi ilustrasi di sini menunjukkan proses yang tadi kita ceritakan ya. Jadi 1 ke 2 ini proses yang terjadi di evaporator. Ya, proses menguapkan dari campuran cairan dan uap refrigerannya, lalu berubah menjadi saturated vapor, ini titik 2. Kemudian dikompresi menjadi titik 3, ini keluar dari kompresor. Kemudian 3 ke 4, ini proses kondensasi. Proses kondensasi. Lalu 4 ke 1, ini proses yang terjadi di expansion valve. Ya. Ini 4 ke 1. Oke. Ilustrasi lain yang tadi saya sampaikan, ada komponen-komponen lain yang juga diinstal di dalam sistem refrigerasi, tetapi bukan bagian dari termodinamikanya ya. Jadi kita tidak belajar lebih detail bagian-bagian yang lain ini. Jadi komponen utamanya, misalnya di atas ini ada evaporator, jadi ini kelengkapannya ada pipa saja, ya. Pipa dengan panjang tertentu ya. Ini supaya bisa panjang, maka pipanya dirancang berkelok-kelok seperti ini ya. Ini fungsinya untuk memperluas area transfer panasnya. Lalu ada komponen kipas di sini yang fungsinya untuk mensirkulasikan udara yang ingin didinginkan ya. Nah, di dalam pipanya mengalir refrigerannya.
Ini ada evaporator, kemudian ada alat penukar panas di sini. Ya. Kemudian ini ada valve-nya, CPR valve. Lalu masuk ke kompresor. Ya. Kompresor, setelah itu di kondensor. Setelah di kondensor, diturunkan tekanannya ya, di rangkaian ini. Lalu kembali masuk ke evaporator. Selain menggunakan metode pendinginan udara, air cool, juga bisa skemanya menggunakan water cool, ya, pendingin air. Skemanya mengubah di bagian kondensor ini dihubungkan dengan sistem cooling water cooling, ya, water cooling. Jadi pendinginan pakai air. Komponennya hanya pipa dan cooling tower, ya. Ini biasanya untuk skala yang lebih besar. Ini cooling waternya dialirkan, mengambil panas, kemudian keluar sebagai air panas, lalu didinginkan menggunakan cooling tower, ya. Di cooling tower ada kipas juga, ya. Pada akhirnya menggunakan pendingin udara. Tapi yang berkontak langsung dengan kondensor itu air pendingin. Ini yang membedakan antara air cool sama water cool. Kalau komponen lain kurang lebih sama, misalnya di bagian bawah ini evaporator. Evaporator mengambil panas dari building heat, ya. Ini sama skemanya. Nah, sekarang bagian berikutnya adalah kita evaluasi performanya, ya. Nah, kita lihat neraca energinya. Panas yang diserap oleh alat evaporator itu nilainya QC sama dengan beda entalpinya, delta H. H2 dikurangi H1. Kemudian panas yang dibuang yang ada di kondensor, ya, sebesar QH sama dengan H4 dikurangi H3. Nah, kalau kita lihat nilai energinya H4 dibandingkan dengan H3, nilai H3 ini lebih besar, ya. H3 lebih besar karena wujudnya H3 adalah uap panas, ya. Uap panas superheated vapor, ya, itu punya nilai energi yang lebih besar dibanding saturated liquid di titik 4 ini. Maka pengurangan dari H4 minus H3 ini akan menghasilkan nilai QH yang negatif, ya. Negatif kalau dari sistem dan lingkungan definisinya adalah negatif itu berarti sistemnya kehilangan energi. Arah transfer panasnya keluar dari sistemnya, ya. Nah, yang mau kita ambil adalah nilai kuantitasnya. Maka kuantitas panas yang dibuang sama dengan H3 minus H4. Kemudian kita evaluasi performanya seperti definisi sebelumnya tadi. Maka nilai omega sama dengan H2, QC-nya sama dengan H2 min H1, QH-nya sama dengan H3 minus H4. QC-nya H2 min H1. Jadi ini adalah performa dari sistem refrigerasi kompresi uap, ya. Cuman di sini ada catatan untuk throttle valve yang beroperasi secara ideal, prosesnya berlangsung secara isentalpis, ya, yaitu entalpi di titik masuk dan keluarnya sama, berarti H4 sama dengan H1. Maka persamaan yang ada di omega ini harus kita sesuaikan. Kalau H4 sama dengan H1, maka persamaannya berubah menjadi omega sama dengan H2 minus H1 dibagi H3 minus H2. Ini untuk evaluasi performa omega dari siklus kompresi uap yang menggunakan throttle valve atau expansion valve, ya. Anda lihat juga H3 minus H2 ini adalah nilai perubahan entalpi di unit kompresor. H3 dikurangi H2. Jadi definisinya klop seperti QC dibagi W ini, ya. Jadi QC-nya H2 min H1, W-nya adalah H3 minus H2. Ya.
Ini ingat ya, ini untuk throttle valve. Ya. Skema lain ada sistem refrigerasi yang menggunakan turbin di bagian unit throttle valve tadi. Jadi throttle valve-nya diganti dengan turbin. Secara prinsip cara kerjanya sama, hanya kapasitasnya bisa lebih besar kalau pakai turbin. Jadi untuk sistem refrigerasi yang skala besar, biasanya pakai turbin ini ya. Nah kalau pakai turbin, sebagai alat untuk menurunkan tekanan, maka turbin itu tidak bekerja secara entalpi sama, isentalpis, tapi bekerja secara isentropis ya, pada kondisi ideal. Sehingga yang sama adalah entropinya, S4 sama dengan S1. Maka untuk mengevaluasi performanya, nilai omeganya persamaannya sama dengan seperti yang ini. Omega sama dengan H2 minus H1 dibagi H3 minus H4 minus H2 minus H1. Oke ya. Parameter lain yang juga perlu Anda ketahui untuk dievaluasi adalah rate of circulation of refrigerant atau M dot, M titik ya. Definisinya sebagai M dot sama dengan Qc dibagi dengan delta H-nya, H2 minus H1. Ya. Jadi tadi kita sudah tahu nilai H2 dan H1 ya, maka menghitung nilai M dot sama dengan Qc dibagi delta H di evaporator. Nah, untuk memberikan ilustrasi yang lebih real ya, kita coba lihat example 9.1, itu kasus sistem refrigerasi ya. A refrigerated space is maintained at minus 20 Celsius degree. Suatu ruangan refrigerasi dijaga pada suhu minus 20 derajat Celcius and cooling water is available at 21 Celsius degree ya. Ada media pendingin berupa air pendingin tersedia pada suhu 21 derajat Celcius. Refrigeration capacity is 120,000 kJ per hour. Kapasitas refrigerasinya 120.000 kJ per jam. The evaporator and condenser are of sufficient size that a 5 Celsius degree minimum temperature difference for heat transfer can be realized in each. Ya. Maksudnya adalah unit evaporator dan kondensor ukurannya mencukupi bahwa nanti ada beda suhu sebesar 5 derajat Celcius ya, antara udara yang ingin direfrigerasi maupun cooling waternya ya. Nanti saya sampaikan detailnya di bagian belakang. Kemudian refrigerant, the refrigerant is 1112 tetrafluoroetan. 1112 tetrafluoroetan atau umum juga dikenal sebagai HFC ya. HFC 134A. For which data are given in Table 9.1 and Figure F.2, Appendix F. Ini dari buku Smith-Vaness ya. Jadi kalau Anda mau lihat data termodinamika dari komponen ini, refrigeran ini, kita bisa cek di tabel 9.1 dan Figur F.2. Kemudian pertanyaan A adalah, what is the value of omega, coefficient of performance, for a Carnot refrigerator? Jadi kita diminta mengevaluasi nilai omeganya untuk Carnot refrigerator. Yang B, calculate omega and M dot for a vapor compression cycle, figur 9.2 yang tadi saya tampilkan juga, if the compressor efficiency is 0.80. Jadi ada efisiensi kompresor sebesar 80%. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kita lakukan seperti biasa ya. Jadi kita cek dulu, kita tuliskan diketahuinya apa saja, lalu yang ditanya apa, lalu kita coba ilustrasikan ya. Diketahui suhu refrigerasi, tadi datanya adalah minus 20. Ini kita kasih notasi T refrigerasi, nilainya minus 20 derajat Celcius.
Suhu air pendinginnya T cooler sama dengan 21 derajat Celcius. Kemudian kapasitas refrigerasinya, ini QC-nya 120.000 kJ per hour. Lalu beda suhu kondensor dan evaporator sebesar 5 derajat. Yang ditanya tadi omega dan omega dot, omega dan M dot di bagian yang B ya. Nah, sekarang kita coba definisikan nilai T refrigerasi dan T cooler ini. Kemudian diterjemahkan ke nilai TC dan TH-nya. Kita lihat di bagian evaporator, fungsinya tadi mengambil sejumlah panas, QC, dari suhu ruangan ya. Nah, suhu ruangannya adalah T refrigerasi. Suhu refrigeran di dalam koil di evaporator, suhunya kita kasih notasi TC. Jadi ini TC adalah suhu refrigerannya. Kalau suhu refrigerasi itu suhu ruangan yang ingin direfrigerasi. Nanti dibedakan ya. Kalau Anda bingung, yang suhu ruangannya itu suhu refrigerasi. Kalau yang ini suhu refrigerannya. Freonnya misalnya, kalau Anda familiar ya. Freon. Jadi selisih antara TC dengan T refrigerasi ini 5 derajat. Nah, logikanya kalau ini selisih 5 derajat, yang lebih besar adalah suhu refrigerasinya. Karena kalau Anda mau mendinginkan suatu ruangan, pasti pendinginnya lebih dingin. Ya. Jadi TC-nya akan lebih rendah suhunya dibanding T refrigerasi. Sehingga 5 derajat tadi nilainya adalah selisih dari T refrigerasi dikurangi dengan TC. Atau nilai TC, suhu rendah dari refrigerannya, pada suhu T refrigerasi dikurangi delta T. Ini untuk menentukan nilai TC-nya ya. Sedangkan untuk yang bagian satunya, ya, T coolernya itu adalah suhu air pendingin ya, suhunya tadi 21 derajat, punya beda suhu 5 derajat juga. Ya, punya beda suhu 5 derajat juga. Dan mestinya suhu di bagian kondensor, yaitu TH, nilainya lebih besar dibanding suhu air pendinginnya. Sehingga nilai TH sama dengan T cooler ditambah delta T. Jadi dari ilustrasi ini, kita sekarang sudah tahu nilai TC dan nilai TH-nya. Sehingga dengan data itu, kita bisa menentukan nilai entalpi dari 4 titik yang ada di siklus refrigerasi kompresi uap ini. Untuk poin A, nilai COP refrigerator omega sama dengan TC dibagi TH min TC. TC-nya tadi sebagai T refrigerasi dikurangi delta T. TH sama dengan T cooler ditambah delta T. Lalu kita masukkan nilainya. T refrigerasinya minus 20, T delta T-nya minus 5, ditambah 273,15. Ini yang atas harus diubah menjadi Kelvin. Kalau yang bawah boleh tidak berupa suhu Kelvin ya. Tadi di depan saya singgung. Jadi yang TH-nya 21 ditambah 5 ditambah 273,15 minus 20 minus 5 ditambah 273,15. Lalu dihitung hasilnya diperoleh angka 4,86. Jadi ini nilai omega yang ideal untuk sistem kompresi uap dengan kondisi data yang diberikan tadi. Kalau yang siklus kompresi uap yang di poin B nanti nilainya tidak boleh lebih dari omega ini. Ya. Dia pasti lebih rendah dari nilai siklus Carnot refrigeratornya. Kita lihat penentuannya. Jika efisiensi kompresor eta C sama dengan 0,8, berapakah omega dan M dot ya? Ini saya kurang menuliskan M dot. Nah, untuk mengevaluasi ini kita pakai
diagram P versus H yang Anda lihat di gambar sebelah kanan. Ini setiap senyawa punya diagram masing-masing ya. Kalau senyawanya beda, diagramnya nanti beda lagi. Nah, Anda lihat di sini titik 2 itu wujudnya saturated vapor. Titik 2 saturated vapor, titik 4 wujudnya saturated liquid. Ya. Nah, ini nanti perlu diingat untuk menentukan nilai entalpinya. Oke. Nah, ini diagram P versus H. Cara bacanya adalah sumbu Y itu menentuk nilai pressure-nya dalam satuan MPa, bukan nilai Ln-nya ya. Kemudian sumbu X menunjukkan nilai entalpinya ya, dalam satuan SI kilojoule per kilogram. Lalu kita panggil ulang, nilai TC sama dengan minus 20 minus 5 yaitu minus 25. Untuk TH-nya sama dengan plus 26. Lalu kondisi 2 berarti wujudnya, tadi saya sampaikan, wujudnya adalah saturated vapor, suhunya sama dengan suhu TC-nya tadi. Ya, suhunya adalah minus 25. Maka kita cari di skala ini yang suhunya minus 25 ya. Di bagian tengah ini ada garis horizontal ya. Garis horizontal ini menunjukkan suhu konstan isotermal di setiap nilainya ya. Jadi misalnya ini angkanya minus 10. Berarti sepanjang garis ini suhunya adalah minus 10. Yang bawahnya adalah minus 20. Nah, ini susah ya kalau pakai mouse gambarnya. Lalu yang bawahnya minus 30 ya. Ini minus 30, ini minus 20. Jadi mestinya kalau suhu T2-nya minus 25 ada di antara minus 20 dan minus 30 ini. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua adalah kondisi 2 ini berupa saturated vapor. Berarti dia berada di garis hitam, semuanya hitam ya. Garis yang bold tebal sini ya. Ini menunjukkan kondisi saturated vapor. Ya. Maka kalau saya ngerjakan, titiknya ada di bagian sini. Ya, titik 2 ada di daerah sini. Kalau kita tarik garis ke kiri, nilai tekanannya adalah 0,1 MPa. Ini tekanan di titik 2. Entalpinya, kita tarik garis ke bawah, vertikal, lalu kita baca nilainya. H2 entalpinya sama dengan 380 kJ per kilogram. Ini nilai H2. Kemudian kondisi 4, wujudnya berupa saturated liquid, suhunya sama dengan suhu TH-nya tadi, yaitu 26 derajat Celcius. Ya. Sehingga dengan cara yang sama, kita cari suhu 26, yaitu di antara 20 dan 30. Lalu kita tarik garis ke bawah, kita baca nilai entalpinya, H4 sama dengan 240 kJ per kilogram. Ini titik 4. Ya. Titik 3 kita tentukan dengan cara menarik garis horizontal dari titik 4 ke kanan. Tarik garis horizontal. Kemudian dari titik 2 kita tarik garis vertikal, kita tarik garis diagonal ya ke kanan atas sejajar dengan garis-garis yang entropinya sama. Garis entropinya sama itu garis yang ini. Lalu kita tarik. Nah, titik potong antara perpanjangan titik 4 dan titik 2, titik temunya adalah titik 3. Lalu kita tarik garis ke bawah, kita baca entalpinya. H3 sama dengan 425 kJ per kilogram.
Sehingga sekarang kita punya 3 nilai ya. Semua titik sebenarnya sudah diketahui nilai entalpinya karena H1 nilainya sama dengan H4 ya. Kemudian kita pakai untuk evaluasi nilai. Oh, ini ya. Karena kompresor tidak bekerja secara reversibel, maka nilai H3 perlu ditentukan. Jadi H3 yang aktual. Titik 3 yang tadi sudah diketahui adalah titik 3 kondisi isentropis, ya, bukan yang aktual. Sehingga kita cari H3 aktual. Definisi dari W kompresor sama dengan 1 eta C dikali WS. WS ini W isentropis ya. Sama dengan 1 eta C H3 minus H2 pada kondisi isentropis. Nah, nilai W kompresor juga kita bisa nyatakan sebagai H3 aktual dikurangi dengan H2 sama dengan 1 eta C H3 minus H2. Sehingga H3 aktual sama dengan H2 ditambah 1 eta C H3 minus H2 isentropis. Ya. Lalu kita masukkan H2 tadi diperoleh dari grafik terbaca 380. Eta C-nya 0,8, H3 isentropisnya adalah 425, H2-nya 380. Sehingga H3 aktual nilainya sama dengan 436,25 kJ per kilogram. Oke, berarti sekarang kita sudah punya nilai H3 aktual. Maka untuk menentukan nilai omega, kita masukkan data-data tadi. H2-nya 380, H1-nya 240, H3 aktualnya 436,25, H2-nya 380. Lalu dihitung, diperoleh angka omega sama dengan 2,5. Yang nilainya tadi saya sampaikan, nilainya lebih rendah dari Carnot refrigerator ya. Tadi 4,86, yang sekarang omeganya 2,5. Ini berarti sudah menjawab pertanyaan yang B. Yang satunya adalah nilai M dot sama dengan QC dibagi H2 min H1. QC-nya sudah tahu tadi, ada dari soal. 120.000 kJ per hour. H2 min H1 380 dikurangi 240 sama dengan 857 kg per hour. Jadi dalam setiap jam ada sebanyak 857 kg dari refrigeran yang tadi disebutkan di soal mengalir melalui unit evaporator. Gitu. Ya. Sampai bagian sini silahkan kalau ada yang mau ditanyakan ya. Oke, cukup jelas berarti ya. Kalau cukup jelas kita selingi break sebentar. Saya buka presensi. Bagi yang belum presensi silahkan presensi lagi. Kalau ada yang kelas hari Selasa sore gabung, ya, Anda sudah presensi, jadi tidak perlu presensi lagi. Ini hanya yang kelas Kamis sore ya. Saya buka presensinya, silahkan Anda presensi.
Ada yang belum bisa presensi?
Muhammad Fahrul Anik, belum presentasi ya. Ada lagi selain Fahrul Anik? Oke, nggak ada ya, tinggal satu aja ya. Saya masukkan dulu. Muhammad Fahrul Anik udah bisa ini, udah. Berarti nggak ada ya. Oke, saya lanjutkan. Bagian berikutnya, kita lanjutkan ya. Bagian berikutnya yaitu pemilihan dari refrigeran. Kalau kita lihat, ada beberapa faktor yang nanti mempengaruhi pemilihan refrigeran ya. Tapi kalau dilihat dari persamaan COP, omega tadi, itu nilai omega tidak tergantung pada jenis refrigerannya ya. Yang penting nilai delta H, H2-H1 atau H3-H2 nilainya sesuai yang kita inginkan untuk memperoleh nilai omega tertentu. Misalnya kita pengen omega 5, ya berarti setting data H2-H1 atau H3-H2-nya harus memenuhi nilai omega 5 tadi. Ya. Tapi penentuan nilai delta H itu sangat tergantung dari sifatnya refrigeran ya. Jenis refrigeran tertentu bisa memberikan nilai delta H yang diinginkan, tapi jenis refrigeran yang lain tidak bisa misalnya. Jadi kita harus mempertimbangkan beberapa faktor ketika memilih memilih jenis refrigerannya. Beberapa faktor yang bisa dipertimbangkan antara lain adalah sifat toksisitas. Ya. Bahan yang dipilih seharusnya ya, sebaiknya tidak beracun. Khawatirnya kalau bahannya beracun, ketika maintenance dari semua komponen dalam sistem refrigerasinya tidak bagus, maka jika ada kebocoran, bahan tersebut bisa menyebar ke seluruh ruangan. Akibatnya orang yang berada di ruangan refrigerasi itu bisa keracunan ya. Ini membahayakan. Jadi jenis refrigeran tidak boleh bahan yang beracun. Kemudian yang kedua juga jenis refrigerannya tidak boleh yang mudah terbakar, yang flammable. Walaupun memang banyak hidrokarbon yang sebenarnya flammable, tapi tetap digunakan. Sehingga biasanya jika ada sistem refrigerasi yang menggunakan bahan refrigeran flammable, itu dikasih peringatan di ruangan itu tidak boleh merokok misalnya ya. Jadi no smoking di area yang ber-AC. Karena ada dua hal minimal ya yang jadi pertimbangan. Satu, kalau terjadi kebocoran dan ada yang merokok, berarti kan di situ ada sumber api ya di rokoknya. Sehingga menyebabkan potensi kebakarannya tinggi. Dan faktor yang kedua, di dalam ruangan yang refrigerasi itu biasanya di setting tertutup ya, supaya maksimal dalam proses pendinginan. Dan juga selain ditutup, udara yang ada di dalam ruangan disirkulasikan oleh bagian dalam dari unit AC ya. Yang di situ ada
evaporator dan ada kipasnya ya. Sehingga kalau ada yang merokok, tentunya rokoknya akan nyebar ke seluruh ruangan. Seluruh ruangan akan bau asap jadinya. Kecuali yang merokoknya itu asapnya ditelan semua gitu. Jadi nggak ada yang dihembuskan keluar. Semua asap yang dihisap langsung ditelan. Ya entah gimana caranya ya. Nah, maka pertimbangannya itu ya, ketika di ruangan AC tidak boleh ada yang merokok. Kemudian pertimbangan lain ketika memilih refrigeran mestinya adalah biaya ya. Jadi biaya ini faktor utama karena kalau terlalu mahal juga nanti investasinya jadi besar ya. Jadi kalau bisa ya biayanya terjangkau, kualitasnya bagus. Gitu. Dan aspek lain adalah sifat korosifnya. Bahan yang dipilih seyogianya tidak bersifat korosif. Karena kalau korosif perlu menggunakan bahan yang tahan korosi. Misalnya harus pakai stainless steel. Gitu. Sehingga biaya fabrikasi dari unitnya itu jadi lebih mahal. Jadi sebaiknya dipilih bahan yang serendah mungkin korosinya ya. Dan yang berikutnya aspek tekanan uapnya ya. Tekanan uapnya itu nanti di slide berikutnya ada tekanan uap harus di atas atmosferis ya dan tidak boleh terlalu tinggi. Dan aspek lain juga yang nanti jadi pertimbangan adalah aspek lingkungan. Bahan refrigeran yang dipakai harus terurai ya. Tidak boleh dia stabil dan apalagi merusak ozon ya. Seperti yang sudah mungkin Anda familiar ya. Kalau penggunaan refrigeran atau aerosol itu bisa menyebabkan berlubangnya lapisan ozon di stratosfer bumi ya. Nah, tadi faktor tekanan uap, penjelasannya seperti ini. Agar udara tidak bocor ke dalam sistem refrigerasi, tekanan uap di evaporator harus di-setting ya, atau tekanannya harus lebih besar dari 1 atm. Ini maksudnya adalah suhu di bagian evaporator itu kan TC ya. Nah, pada nilai TC itu tekanan uap dari refrigerannya harus lebih besar dari 1 atm. Kalau di contoh soal tadi nilainya adalah 0,1 MPa, itu sekitar 1 bar ya, 1, sekian atm. Jadi sebaiknya begitu. Ini menghindari kalau ada kebocoran. Kalau ada bocor, kemudian tekanannya vakum, kurang dari 1 atm, udaranya yang masuk ke dalam sistem refrigerasi. Sebaliknya, kalau ada kebocoran, tapi tekanan uapnya lebih besar dari 1 atm, yang bocor adalah refrigerannya. Refrigerannya akan keluar dari sistem refrigerasi, lalu memenuhi ruangan sekelilingnya ya. Jadi yang bocor adalah refrigerannya, bukan udara yang masuk. Aspek kedua, ketika memilih refrigeran, tekanan uap di kondensor, yaitu pada suhu TH, ya, kalau di contoh soal tadi di suhu 26, itu tidak boleh yang terlalu tinggi. Gitu. Tidak boleh terlalu tinggi, karena kalau terlalu tinggi, nanti menyebabkan koilnya, koil pipa untuk mengalirkan refrigeran, itu harus cukup tebal. Ya, karena dia harus menahan tekanan uap yang tinggi. Nah, kalau tebal berarti biaya pembuatannya itu lebih besar. Dan nanti biaya operasionalnya juga lebih besar. Itu aspek dalam pemilihan refrigeran. Aspek lingkungan yang tadi saya ceritakan, itu berkaitan dengan reaksi antara refrigeran dengan lapisan ozon. Ya. Pilihan refrigeran yang bisa dipakai antara lain ada amonia, ada methyl chloride, ada CO2, ada propan, dan hidrokarbon yang lain. Dan juga di era tahun 30-an ada senyawa halogenated hidrokarbon, halogenated HCS ya tahun 30-an. Dan juga ada klorofluorokarbon, CFC. Nah, CFC ini yang senyawanya stabil, kalau dirilis ke lingkungan dia stabil. Kemudian
ketika berkontak dengan ozon, ozon itu O3, O3 ketemu sama CFC, nanti bereaksi menghasilkan O2 dan ion O, ya, atau atom O. Sehingga kalau banyak CFC yang dirilis ke lingkungan dengan tidak sengaja mestinya ya, maka potensi ozon yang bereaksi, jumlah ozon yang bereaksi itu akan lebih besar, sehingga lapisan ozonnya akan banyak yang hilang, ya, ozonnya berlubang. Fungsi ozon salah satunya ya itu menangkal UV ya, UV dari sinar matahari, sehingga tidak menyebabkan berbagai kerusakan ya, terhadap orang gitu ya. Karena kalau kena UV, terpapar UV cukup lama itu kan bisa menyebabkan kerusakan kulit ya. Nah, sehingga CFC ini sudah dilarang untuk digunakan, lalu dicari alternatif yang lain ya. Salah satunya adalah HFC 134A sebagai pengganti CFC yang tadi dipakai di contoh soal ya. Senyawa lain yang juga dipakai adalah, misalnya ini yang paling bawah, 2333 tetrafluoropropen. Jadi senyawa hidrokarbonnya adalah propen, lalu atom H-nya ada yang disubstitusi oleh fluor. Sehingga ini tetrafluoropropen atau dikenal juga HFO 1234YF atau R134A. Jadi ini adalah pemilihan refrigeran berdasarkan aspek lingkungan tadi ya. Ada aspek lingkungan yang dipertimbangkan. Saya sudah men-share file slideshow ini, PPT ini, bersama dengan beberapa file lain. Salah satunya adalah data termodinamika dari beberapa jenis refrigeran yang bisa dipilih. Ada sekitar berapa ya? Ada 75 halaman, mungkin 75 refrigeran ya yang bisa dipilih ya. Nanti bisa dicek ya. Nah, ini kemasan dari refrigeran yang umum ditemui di pasaran. Misalnya kalau Anda manggil tukang AC, biasanya mereka bawa tabung yang gambar paling kiri nih. Nih, biasanya tukang AC bawa ini. Ya, refrigeran 134A ya. Untuk kemasan botol yang agak banyak ini seperti ini. Kalau di bengkel untuk AC mobil biasanya pakai yang ini. HFC 134. Kemudian jenis yang kedua ya, R1234. Oh, berarti tadi saya salah ya. Sebentar. Ini saya koreksi berarti. Di slideshow yang sebelumnya tadi, R-nya saya tulis 134A ya, mestinya R1234YF ya. Yang ini tadi. Saya salah nulis, nanti saya koreksi. Nah, ini kemasannya R1234YF, itu bisa tabung seperti ini, atau bisa yang kemasan botol. Atau kalau alternatif lain ya, pakai amonia. Atau CO2. Atau kalau Anda dari Palembang, itu ada produk Musikul ya. Musikul. Ini dari Sungai Musi sebagai kulan pendingin. Nah, kalau saya nggak salah, isinya ini propan. Propan. Jadi seperti LPG. Tapi difungsikan sebagai refrigeran. Oke, nah inilah beberapa pilihan refrigeran yang ada di pasaran ya. Jenis refrigeran yang lain juga masih banyak ya. Nanti Anda bisa baca-baca. Oke, skema lain yang juga bisa dipakai di sistem refrigerasi adalah cascade cycle, yaitu sistem siklus bertingkat. Ya. Siklus bertingkat ini fungsinya untuk memperoleh kondisi refrigerasi yang sangat dingin. Ya, misalnya suhunya minus 100 derajat Celcius ya. Maka untuk mencapai suhu itu biasanya dipakai cascade cycle ini. Jadi idenya adalah di bagian yang paling dingin, ya, ini diambil panas sebesar Qc oleh siklus yang pertama.
Ya, komponen alatnya sama, evaporator, throttle, kompresor, dan fungsi kondensor ya. Cuman kalau di antara siklus 1 ke siklus 2 ini pakai interchanger yang fungsinya untuk sebagai kondensor tadi. Jadi panas yang dirilis oleh siklus pertama diambil oleh siklus yang kedua. Ya. Kalau butuh lebih banyak ya nanti ada siklus yang ketiga dan seterusnya. Lalu dibuang panas sebesar QH ya. Istilah lain yang dipakai untuk sistem refrigerasi yang sangat dingin itu namanya cryogenic ya. Cryogenic refrigeration. Nah, ini untuk informasi. Evaluasi performanya juga nanti Anda bisa jabarkan sendiri ya. Prinsipnya adalah require input desire output dibagi dengan require input. Jadi nilai QC-nya dibagi dengan WS1 ditambah WS2. Ini nilai performanya ya, omeganya, coefficient of performance. Oke. Nah, untuk hari ini saya sampaikan sampai bagian heat pump ya. Nanti bagian liquefaction ini ada proses dan hitungan yang agak panjang, jadi saya tunda untuk pertemuan yang akan datang ya. Bagian berikutnya yang akan kita pelajari adalah absorption refrigeration ya. Skema dari sistem refrigerasi tadi sudah saya sampaikan di depan, yaitu ada panas yang diambil, kemudian ada panas yang dibuang ke lingkungan. Nah, supaya proses ini terjadi, butuh sumber energi, W. Di sisi lain, kita punya heat engine, ya, di siklus Carnot, yang tadi diilustrasikan di depan juga, ada heat engine yang menghasilkan kerja sebesar W. Idenya adalah, karena sistem refrigerasi itu butuh energi, butuh W, sedangkan sistem heat engine ini menghasilkan energi, maka saling mensuplai ya. Bukan saling mensuplai. Heat engine-nya mensuplai kerja tadi ke sistem refrigerasi. Jadi ini menghasilkan kerja, lalu kerjanya dipakai di sistem refrigerasi. Kombinasi dari dua skema ini menghasilkan sistem absorption refrigeration. Ya. Nah, kalau Anda lihat di skema ini, gambar 9.4, schematic diagram of an absorption refrigeration unit. Anda lihat di sini, di sebelah kiri, dari pembatasnya adalah garis putus-putus ini ya. Di sebelah kiri ini adalah heat engine, menggantikan heat engine. Di sebelah kanan ini adalah sistem refrigerasinya. Ya. Kita lihat sistem refrigerasinya, cuman ilustrasinya berkebalikan ya. Jadi ini ada panas yang diserap, QC, kemudian titik 1 ini dari sebelah kanan ke kiri ya. Kalau ilustrasi yang sebelumnya tadi dari kiri ke kanan. Kalau ini dibalik. Lalu di sebelah sini ada throttle valve. Lalu ini ada titik 4 keluar dari kondensor, masuk ke kondensor titik 3. Skema gambar yang di sebelah kanan ini sama seperti siklus refrigeration tadi, hanya yang hilang adalah bagian kompresor. Karena bagian kompresor ini yang membutuhkan input kerja tadi. Penggantinya kompresor, penggantinya adalah rangkaian dari yang di sebelah kiri ini. Ya, ini menggantikan kompresor. Penggantinya apa aja? Di sini ada regenerator. Fungsinya untuk menghasilkan uap. Ya, supaya menghasilkan uap ada sejumlah panas QH yang diinputkan ke sini pada suhu TH. Kemudian kemudian pada bagian lain, nah ini kalau di steam power plant ini mirip seperti boiler ya. Regenerator ini mirip seperti boiler yang fungsinya adalah menghasilkan uap. Ya. Uapnya pada suhu TH tinggi, ya, suhu tinggi, tekanan tinggi. Ya. Lalu nanti dialirkan ke kondensor.
Nah, di regenerator ini disuplai inputnya adalah dari pompa ini masuk ke sini. Ya. Kemudian di dalamnya senyawanya ada dua. Satu sebagai refrigeran yang dialirkan ke sini, yang satunya sebagai pelarut. Ya, jadi ada dua komponen. Ada komponen yang bekerja seperti refrigeran di sistem refrigerasi, dan yang satunya adalah pelarut dari refrigeran tadi. Nah, yang tidak menguap dikembalikan, lalu ini dimanfaatkan, panasnya dimanfaatkan di heat exchanger, pelarutnya didinginkan, umpan yang masuk ke regenerator dipanaskan. Lalu di heat exchanger ini diturunkan tekanannya ya, pakai keran ini, pakai valve, lalu masuk ke unit absorber. Di unit absorber ini fungsinya adalah untuk melarutkan uap yang keluar dari evaporator ini. Masuk ke absorber, kemudian dikembalikan menggunakan pompa. Ya. Nah, ini adalah contoh skema dari absorption refrigeration ya. Jadi realnya adalah seperti ini. Media yang dipakai atau refrigeran yang dipakai adalah amonia. Ini amonia ya, uap yang dipakai. Pelarutnya mestinya air ya. Jadi air sebagai pelarut. Di vapor generator ini disuplai sejumlah panas. Jadi ada panas input Q1 pada suhu T1. Ini dipanaskan, lalu amoniaknya menguap. Nah, proses ini berlangsung pada tekanan tinggi dan suhu tinggi ya, sehingga diperoleh amonia uap pada tekanan tinggi, high pressure ammonia vapor ya. Lalu arus ini dialirkan ke unit kondensor, ya, di mana panasnya dibuang ke lingkungan pada suhu T2. Setelah ini dibuang panasnya, amonia ini berubah menjadi liquid amonia, ya, cairan amonia pada tekanan tinggi, karena proses yang terjadi di kondensor adalah isobarik, ya, tekanannya konstan. Setelah itu tekanannya diturunkan menggunakan throttle valve. Jadi tekanannya turun jadi lebih rendah. Lalu ada sebagian dari liquid amonia ini yang berubah jadi uap. Kemudian dialirkan ke evaporator, fungsinya untuk mengambil panas dari ruangan yang direfrigerasi ya, pada suhu T3. Sehingga liquid amonia tadi diuapkan. Sehingga terbentuk amonia vapor. Ya, di sini amonia vapor pada tekanan yang low, rendah ya, karena sudah diturunkan menggunakan throttle valve. Nah, amonia ini dialirkan ke absorber. Di dalam absorber ada pelarut yang juga dialirkan, yang tidak menguap di vapor generator ini tadi. Ini pelarutnya dihembuskan ke sini, dialirkan ya. Lalu amoniaknya diserap di sini sehingga diperoleh strong ammonia solution. Strong itu maksudnya kadarnya lebih pekat ya. Strong ammonia. Jadi dia lebih pekat. Keuntungannya apa dengan skema ini? Keuntungannya adalah meminimalisir komponen yang punya bagian bergerak, part yang bergerak, seperti kompresor itu kan ada piston yang bergerak ya. Atau kalau pakai yang model kompresor ada porosnya, itu ada porosnya yang bergerak juga ya. Sehingga dengan tidak adanya komponen yang bergerak, itu maintenance-nya bisa minimal. Tidak perlu biaya maintenance yang sangat mahal. Ini contoh absorption refrigeration untuk memaksimalkan fungsi refrigerasi, tapi dengan komponen yang tidak bergerak. Ilustrasinya bisa kita lihat di slide berikutnya.
Nah, ini ini ada animasi dari Dometic Group ya. Ini komponen-komponennya ada absorber vessel, ada boiler, ada pompa, ada kondensor, dan ada evaporator. Ini strong ammonia solution flow from the absorber, ini ngalir ke sini. Kemudian di boiler ini dipanaskan sehingga amoniaknya menguap. Uap amoniaknya ngalir ke sini, masuk ke kondensor. Ya. Lalu amoniak yang rendah tadi ya, yang weak ya, ngalir ke cupnya ya. Ini kita lihat yang di bagian sini. Nah, setelah didinginkan, itu lalu ngalir ke bagian sini ya. Nah, selain amonia, ada komponen hidrogen juga yang mengalir di sini. Nah, ini keuntungan dari ini no moving part ya. Jadi keuntungan dari absorption refrigeration ini tidak ada moving part sehingga maintenance-nya bisa diminimalisir ya. Nah, yang utama di kuliah kita termodinamika ini adalah mengevaluasi performanya ya. Jadi performa dari absorption refrigeration kita evaluasi panas yang terlibat di situ. Ya. Kita lihat di skema ini nilai W untuk sistem yang sini ya, yang refrigerasi sini. W yang harus diinput itu sama dengan selisih dari TS dikurangi dengan TC dibagi dengan TC ini, lalu dikali dengan QC-nya. Ya. Atau W per QC sama dengan TS min TC per TC ya. Definisi performa tadi ya, per performa ya. Kemudian yang di bagian sebelah kiri gambar itu nilai minus W sama dibagi QH sama dengan TS per TH minus 1. Jadi ini nilai rasio energinya ya. TS-nya yang ini, ya TS ini sama dengan TS yang ini, lalu TH-nya yang ini. Ya. Atau persamaan ini susun ulang, sehingga QH sama dengan W TH per TH min TS. Lalu W-nya ini kita ganti dari sini. Ya. W-nya kita ganti ke sini. Atau kita buat rasio QH per QC sama dengan TH per TH min TS dikali dengan TS min TC per TC. Ya. Ini rasio dari QH per QC. Atau kalau kita mau evaluasi coefficient of performance-nya ya berarti QC dibagi QH. Atau QC dibagi W ini tadi ya. Jadi persamaannya bisa disusun ulang ya. Oke, bagian terakhir yang saya sampaikan yaitu heat pump. Heat pump itu prinsip dasarnya memanfaatkan panas yang dibuang di bagian kondensor ya. Jadi kalau di musim dingin yang dibutuhkan adalah pemanas ya, karena pengen menjaga suhu ruangannya tetap hangat, ya, tidak dingin, sehingga ruangannya tetap nyaman dipakai. Nah, adanya sistem refrigerasi
skemanya sama seperti tadi. Jadi ada evaporator yang fungsinya untuk mengevaporasi fluida kerja atau refrigerannya ya. Dan yang kedua ada komponen kompresor, fungsinya untuk menaikkan tekanan, kompresi. Kemudian ada kondensor yang fungsinya untuk mengkondensasikan fluida kerja. Nah, ketika di alat kondensor ini ada panas yang dibuang. Nah, panas ini diambil oleh air. Ya, media pemanas ruangannya pakai air, jadi airnya dialirkan berkontak dengan di kondensor ya, sehingga mengambil panas, lalu keluar sebagai air panas. Jadi di sini ini air panas. Lalu air panasnya dialirkan ke ruangan. Nah, ruangannya itu ada heating elemennya ya. Jadi ada semacam pemanas ruangan ya. Heating element itu wujudnya hanya kayak papan ya kayak papan gitu ya, tapi dia terbuat dari logam, kemudian di dalamnya dialirkan air ya. Nanti Anda bisa browsing ya, heating element itu kalau di negara 4 musim seperti apa. Lalu panasnya tadi didistribusikan ke lingkungan, ke ruangan ya, sehingga nanti keluar menjadi air dingin. Lalu air dinginnya dialirkan lagi ke kondensor. Terus prosesnya berulang. Nah, kalau berganti musimnya ya menjadi musim panas, ya, fungsinya sebagai refrigerator ya, sama seperti kita kalau pasang AC ya. Jadi fungsi utamanya ada di evaporator. Ilustrasi dari heat pump kita bisa lihat di sini ya. Jadi ini sama ilustrasinya seperti tadi, ini hanya ada tambahan ini rumah, ada heating elemennya, kemudian yang di bagian sini ini untuk kondisi summernya ya. Nah, ini animasinya. Kalau sebagai heating cycle ya. Jadi yang gambar di sebelah kiri ini sebagai heating cycle-nya. Ada outdoor coil ya. Ini ada kipas dan ada coilnya ya. Refrigerant absorb heat from air. Jadi refrigerannya mengambil panas dari luar ya. And boil to vapor. Lalu berubah menjadi uap. Sehingga diperoleh low pressure, low temperature vapor. Jadi ini ya. Tekanan rendah, suhu rendah dari vapor ya. Dan ngalir ke kompresor, di kompresor ini dikompresi, tekanannya jadi lebih tinggi, naik ya. Tekanan tinggi, high pressure, high temperature vapor. Jadi tekanannya lebih besar, kemudian suhunya juga tinggi ya. Lalu dialirkan ke bagian kondensor di sini. Ya. Fungsinya adalah refrigerant release heat to air and return to a liquid state. Jadi ketika dialirkan ke kondensor ini, udara di ruangan dialirkan sehingga udaranya bisa menjadi lebih hangat, warm inside air. Nah, sedangkan refrigerannya berubah menjadi liquid state. Ya. Tadi kan berupa vapor ya. Lalu ketika berada di inside coil ini, ya, dia berubah menjadi liquid state. Setelah itu dialirkan ke expansion device, ya, yang mengubah dari high pressure, high temperature liquid berubah menjadi low pressure, low temperature liquid. Ya. Ini. Kemudian siklusnya berulang balik ke unit outdoor coilnya. Ini pada saat proses heating cycle ya. Sedangkan pada saat cooling cycle, fungsinya dibalik ya. Makanya di sini ada reversing valve ya. Jadi enggak bongkar pasang koilnya, karena koilnya sama, tapi yang dibalik adalah aliran fluida kerjanya, refrigerannya. Jadi pada saat cooling cycle di musim summer, yang dibutuhkan adalah pendingin. Maka arusnya dibalik, ya, arusnya ke sini. Kalau pada saat musim winter, pada saat musim dingin, arusnya ke sana. Ya, kebalikan saja. Itu prinsip dari heat pump. Ya, kita lihat di example 9.2. A house has a winter heating requirement of 30 kJ per second.
sebuah rumah di musim dingin butuh pemanas sebesar 30 kJ per second atau kilowatt. Jadi butuh pemanasan sebesar 30 kW. And a summer cooling requirement of 60 kJ per second. Ya, di musim summer butuh pendinginan atau refrigerasi ya, butuh 60 kW. Consider a heat pump installation to maintain the house temperature at 20 Celsius degree in winter and 25 Celsius degree in summer. Perhatikan, pertimbangkan instalasi heat pump untuk menjaga suhu ruangan pada suhu 20 derajat Celcius di winter dan 25 derajat Celcius di summer. Untuk tujuan ini, this requires circulation of the refrigerant through interior exchanger coil. Jadi di coilnya harus dialirkan refrigeran at 30 Celsius degree in winter. Jadi di winter ini suhu refrigerannya di suhu 30 derajat Celcius. And 5 Celsius degree in summer. 5 derajat di summer. Ini suhunya refrigeran ya. Jadi 20 derajat Celcius di winter, yang ini suhu ruangannya. 25 derajat Celcius di summer ini suhu ruangan. Kalau 30, ini suhunya refrigeran. Ini juga suhunya refrigeran. Underground coils provide the heat source in winter and heat sink in summer. Jadi sumber panasnya diambil dari air suhu tanah, ya, underground coil. For a year round ground temperature of 15 Celsius degree, jadi suhunya rata setahun itu 15 derajat Celcius. The heat transfer characteristic of the coil necessitated refrigerant temperature of 10 Celsius degree in winter and 25 Celsius degree in summer. Jadi karakteristik dari koilnya membutuhkan suhu refrigeran itu 10 derajat di winter dan 25 derajat di summer. Pertanyaannya adalah, what are the minimum power requirements for winter heating and summer cooling? Butuh daya berapa untuk proses kebutuhan energi ini di winter dan summer ya. Kita lihat penyelesaiannya. Nah, karena yang ditanya adalah minimum, jadi kita pakai siklus Carnot ya. Carnot heat pump. For winter heating, untuk pemanasan di musim dingin, winter ya, the house coil. Nah, house coil at the higher temperature level, TH. Dan the heat requirement-nya adalah sebesar 30 derajat Celcius. Ya. Maka persamaannya adalah QC sama dengan minus QH. Ini minus QH karena panasnya dibuang dari sistem heat pump-nya ya. Minus QH ini nilai angkanya positif 30 dikali dengan TC per TH. TT-nya adalah 10. TH-nya adalah 30. Ya, kita lihat datanya. TC-nya itu adalah nilai ini, 10. Sedangkan TH-nya adalah 30 yang ini. Ini TH-nya. Untuk musim winter. Maka nilai QC-nya sama dengan 28. Sehingga nilai W sama dengan minus QH minus QC 30 dikurangi 28. Sama dengan 1,98 kJ per second atau hampir 2 kW. Ya, hampir 2 kW. Ini daya yang dibutuhkan, daya minimal yang dibutuhkan oleh heat pump-nya. Oke, sedangkan untuk musim summer, pendinginannya, QC-nya sebesar 60 derajat Celcius. 60 kJ per second ya. Dan the house coil are at lower temperature, TC. Jadi suhu coilnya, TC-nya itu yang di bagian dalam ya. Karena mau mendinginkan ruangannya. Berarti W sama dengan QC dikali TH min TC per TC. Ini definisi performance tadi ya. QC-nya sama dengan 60, TH-nya sama dengan 25, TC-nya 5. Ini dari mana? Dari sini dilihat.
Di summer, ini, TH-nya sama dengan 25, kemudian TC-nya sama dengan 5. Ya, jadi 25 sama 5, kalau tadi pasangannya 30 sama 10. Ya. Sehingga diperoleh nilai W sama dengan 4,31. Jadi daya di musim summer itu butuh 4,31 kW. Ini minimal. Kalau aktualnya bisa jadi 2 kali lebih lipat. 2 kali lipat lebih banyak ya dari kebutuhan minimal ini. Nah, ini contoh evaluasi dari heat pump ya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Bagian terakhir tentang liquefaction processes kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang ya. Sebelum diakhiri, barangkali ada pertanyaan. Saya persilahkan. Oke, berarti cukup jelas ya yang saya sampaikan. Kalau tidak ada pertanyaan, saya kira kuliah pada kesempatan pagi hari ini cukup. Dan semuanya sudah presensi ya, yang kelas hari Kamis, jadi semuanya sudah lengkap. Kita akhiri pertemuan pagi hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak.